Tetapi suatu saat saya pergi ke tempat anak saya, di mana menantu saya ini adalah aktivis dari pemuda Katolik. 2 kali ini menantu saya ini ditunjuk sebagai komisariat wilayah Provinsi Jawa Timur. Waktu saya ke sana itu banyak sekali hal-hal mengenai Gus Dur itu, Gus Durian ya terutama. Saya lihat kalendernya itu kalender Gus Durian. Kemudian saya melihat lagi lain-lainnya itu banyak Gus Durian, dan akhirnya saya menemukan fotonya menantu saya itu bersama warga Gus Durian. Lalu saya tanya, apa sih yang kamu peroleh dari Gus Durian ini? Menantu saya itu mengatakan bahwa oh banyak Pak, diantaranya yaitu tentang pluralisme, juga toleransi, itu sangat kental sekali dengan Gus Durian. Nah, di sini saya melihat sejarahnya Gus Dur ketika beliau ini turun dari kedudukannya sebagai presiden pemimpin yang tertinggi, itu ketika beliau turun tahta, tapi menurut Gus Dur sendiri beliau dilengserkan. Ini kata beliau ya, dilengserkan. Ini beliau dengan tulus dan legowo beliau meninggalkan istana dan tidak mengutuk atau tidak menyumpahi mereka itu yang melengserkan, tapi diam saja dengan apa adanya dia terima. Beliau ini menerima segalanya itu, dan itu sangat menjadikan tanda tanya yang besar bagi saya. Apa sih kesalahan atau yang dilanggar oleh Gus Dur sehingga dilengserkan? Sampai sekarang saya memang belum menemukan itu. Dan lebih hebatnya lagi, Gus Dur itu kalau orang penghayat itu mengatakan Gus Dur itu waskito. Waskito bukan karena Gus Dur itu bisa meramalkan ini, meramalkan itu, tetapi waskito artinya mengetahui apa yang dilakukan oleh lawan-lawan politik dari luar Indonesia. Seperti yang saya baca itu ya, di dalam buku Gus Dur itu menyebutkan bahwa negara-negara yang maju, terutama negara-negara yang berpaham pada liberalisme dan demokrasi liberal, itu banyak menekan bangsa kita ini. Bangsa kita ini kalau ingin diakui sebagai bangsa yang berkembang, yang akan berkelanjutan, maka harus memiliki syarat-syarat tertentu. Ini banyak sekali, dan itu sangat menekan bangsa kita. Gus Dur tahu akan hal itu. Maka di negara kita ini dibentuklah Komnas HAM, karena itu untuk melengkapi apa yang menjadi persyaratan dari yang dituntut oleh negara-negara barat itu tadi. Nah, selanjutnya Gus Dur juga melihat orang-orang Indonesia itu bagaimana sudah ada Komnas HAM itu, apakah itu sudah menjadi baik? Ternyata itu belum. Kerukunan umat beragama hanya sekedar sepertinya basa-basi. Jadi kalau saya penghayat, lalu tetangga saya ini STKIP Widya Yuwana yang semuanya Katolik. Lalu kalau anak-anak itu berangkat, saya menyampaikan selamat pagi anak-anak, berkah dalam, hanya sekedar gitu saja, basa-basi saja. Tetapi dari ketulusan itu sangat kurang menurut Gus Dur. Menurut Gus Dur sangat kurang. Maka ini yang harus diperbaiki oleh bangsa kita. Itulah yang dipikirkan Gus Dur. Tetapi untuk menjadikan bangsa kita ini bersatu, bisa betul-betul rukun antar umat beragama, sesuatu hal yang tidak mudah. Lebih-lebih Gus Dur waktu itu sudah tersisih. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mencapai
cita-cita itu, Gus Dur mengajak umatnya sendiri, mengajak kaum muslimin agar bisa menjadi agama yang melindungi warga minoritas yang ada di Indonesia. Itu yang diajak oleh Gus Dur. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata itu. Jadi Gus Dur mengajak orang-orang muslimin itu untuk menjadi pelindungnya bagi agama-agama minoritas. Ini yang saya garis bawahi di dalam kehidupan saya. Dan ini sebagai guru bangsa, saya menganggap diri saya ini juga muridnya kalau begitu. Maka saya mencoba untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini. Saya penghayat, apa yang saya yakini itulah yang saya hayati. Saya menghayati betul apa yang harus saya lakukan itu, saya coba untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Maka di sini kepada, terutama ya karena saya tetangganya STKIP, maka banyak anak-anak di sini ini yang saya kenal, saya tampung itu. Kalaupun mereka ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang kekurangan, misalnya kiriman belum datang dan lain-lain, itu saya dekati dan saya katakan, kamu di sini jangan merasa menjadi orang asing. Anggaplah di sini ini adalah kampung halamanmu sendiri. Dan kami, aku dan ibu ini adalah anggap sebagai orang tuamu. Sebab kalau tidak, nanti kalau saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ketemu Yesus akan ditanya, mengapa waktu aku menjadi orang asing, kamu tidak memberi tumpangan? Nah itulah saya lakukan itu. Saya lakukan, banyak, sering itu. Kalau ada mahasiswa dari STKIP Katolik itu sering saya sampaikan itu, supaya dengan kami itu adalah biasa-biasa saja. Jangan menganggap kami itu orang lain. Kami ajak untuk apa kebutuhan-kebutuhannya dan itu. Itu saya belajar dari Gus Dur.